Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1727. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tu Shenming memiliki wajah yang muram penuh dengan kebencian di hatinya. Kali ini luka-lukanya benar-benar terlalu serius. Tidak hanya tubuh fisiknya yang rusak, tetapi jiwanya juga mengalami pukulan besar yang dapat digambarkan sebagai penuh dengan bekas luka. Jika bukan karena fakta bahwa aku telah mengumpulkan banyak harta selama bertahun-tahun, beberapa di antaranya mengandung kekuatan perbaikan yang kuat yang cukup untuk menyembuhkan lukaku dengan cepat. Jika tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi meskipun demikian, aku ingin memperbaiki sepenuhnya itu setidaknya akan memakan waktu beberapa bulan, kata Raja Hantu Shenming, wajahnya sangat jelek. Setelah penyembuhan ini, dirinya sudah tahu kondisi fisiknya, kerusakan jiwa, kerusakan sumbernya, dan kerusakan tubuh fisik. Tidak peduli yang mana tidak mudah untuk disembuhkan dan itu membutuhkan banyak energi. Namun ini bukan apa-apa, kuncinya adalah waktu. Sekarang waktu kurang dari 3 bulan sebelum pembukaan area Telarang Laut Mati. Jika dirinya tidak dapat pulih dari cederanya sebelum pembukaan area Telarang Laut Mati, maka dirinya khawatir itu akan merepotkan. Dan kesadaran Raja Hantu Shenming tenggelam ke lautan jiwanya. Gemuruh, saya melihat bahwa lautan jiwa Raja Hantu Shenming dipenuhi dengan napas Shenming yang menakutkan dan lautan jiwa yang bergulung-gulung melonjak. Tetapi di atas lautan jiwa ini ada napas kematian yang terus-menerus beredar menggerogoti jiwanya dan masih mencoba menyusup ke tubuhnya. Ini adalah jiwa sisa yang ditinggalkan oleh serangan jiwa dari Dewa Kematian yang menyelinap. Kekuatan kematian dari Dewa Kematian sangat mengerikan. Saya takut itu telah menyentuh ekstrim dari tatanan abadi. Kekuatan ini tetap ada di pikirannya dan itu hampir abadi. Jika dirinya ingin melenyapkannya sepenuhnya, saya khawatir akan sangat sulit untuk menghabiskan banyak waktu. Wajah Raja Hantu Shenming pun semakin suram. Bahkan, serangan yang diakibatkan oleh sabit kematian milik Dewa Kematian yang menembus tubuhnya sebelumnya tidak dapat dihilangkan dengan mudah. Tidak, jika ini terus berlanjut, setidaknya butuh beberapa bulan untukku bisa pulih sepenuhnya. Pada saat itu, area Telarang Laut Mati mungkin telah dibuka. Aku harus menemukan kesempatan untuk kembali ke istana Raja Hantuku, memasuki kolam Raja Hantuku dan menggunakan esensi di kolam Raja Hantuku untuk menyehatkan tubuh fisikku. Itu adalah mungkin untuk pulih sepenuhnya sebelum area Telarang Laut Mati dibuka. Karena jika tidak, Raja Hantu Shenming membuka matanya, cahaya dingin berkedip-kedip di pupilnya. Area Telarang Laut Mati penuh dengan bahaya. Hanya ketika dirinya memulihkan kultivasinya sepenuhnya, maka dirinya dapat yakin bahwa dirinya dapat bertahan hidup di kedalaman Laut Mati. Namun, Dewa Kematian pasti akan menatap istana Raja Hantuku. Begitu aku kembali, aku akan ditemukan olehnya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kata Raja Hantu Shenming, dia memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Jika dirinya tidak kembali ke aula istana Raja Hantunya, maka dirinya tidak akan dapat pulih sepenuhnya dari cederanya. Tetapi jika dirinya kembali ke aula Raja Hantu, maka dia akan disergap oleh Dewa Kematian. Ini benar-benar dilema. Sudahlah, lebih baik sembuhkan diriku sebanyak mungkin di sini, kata Raja Hantu Shenming. Pikiran Raja Hantu Shenming melonjak, matanya terlihat dingin. Setelah bertahun-tahun berpijak di tanah telantar, dirinya juga secara alami memiliki beberapa teman yang semuanya adalah penguasa daerah Telarang. Namun dirinya sama sekali tidak sendirian, akan tetapi teman-teman yang disebut itu sama sekali tidak dapat diandalkan di dalam menghadapi kepentingan yang mutlak. Namun dirinya kemudian tidak memikirkan hal itu karena sekarang dia harus memperbaiki lukanya secepat mungkin terlebih dahulu. Dan kemudian Raja Hantu Shenming perlahan menutup matanya. Akan tetapi di saat dirinya menutup matanya, tiba-tiba perasaan krisis yang tidak dapat dijelaskan muncul di hatinya.
Tanda-tanda krisis ini dengan seperti denyutan membuat hati Raja Hantu Senming terkejut. Pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat seperti gelembung mimpi langsung menyelimuti kekosongan tak berujung di sekitarnya. Apa? Raja Hantu Senming terkejut dan tiba-tiba membuka matanya. Boom! Aura gelap yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya seperti lautan luas menyapu dengan ganas. Domain Senming. Pertama kali dia merasakan krisis, Raja Hantu Senming langsung melepaskan domain hutannya dan dengan cepat ingin menutupi kekosongan dalam radius 10.000 mil. Namun di saat domain hutannya dilepaskan, dirinya tiba-tiba merasa kekosongan seperti rawa yang mengeras. Penyebaran domain hutannya di kekosongan itu seperti kura-kura yang merangkak dan itu membuat suara berderak. Ini cakupan domain. Mungkinkah dewa kematian datang? Kali ini Raja Hantu Senming begitu ketakutan sehingga dirinya hampir kehilangan akal sehatnya. Dirinya berhasil bersembunyi di sini, tapi bagaimana dewa kematian bisa mengetahui lokasinya? Akan tetapi ketika dia dengan hati-hati merasakan aura domain yang menyelimutinya, Raja Hantu Senming langsung terkejut karena aura ini sama sekali berbeda dari domain kematian milik dewa kematian, dan itu adalah aura domain unik lainnya. Hahaha. Raja Hantu Senming benar-benar kuat. Dia terluka parah tetapi dia masih bisa merasakan serangan dariku. Sangat mengaguminya. Tiba-tiba suara gemuruh yang cukup mudah bergema di antara langit dan bumi dengan ejekan, dan itu datang entah dari mana. Siapa itu? Raja Hantu Senming berteriak ketakutan dan dia langsung melayangkan tinju ke arah suara itu bergema. Boom! Kekosongan langsung merobek jurang yang mencengangkan, meledakkan retakan besar di tanah. Tetapi bagian depannya kosong, tidak ada seorang pun sama sekali. Apakah ini cara Raja Hantu Senming menyambut tamu? Tawa kecil terdengar lagi, dan Raja Hantu Senming segera melihat sosok yang perlahan muncul tidak jauh dari tempatnya. Sosok ini masih sangat muda dengan wajah tegas, berdiri dengan tenang di kejauhan menatapnya dengan setengah tersenyum. Tatapan itu seolah-olah menatap domba yang menunggu untuk disembelih. Tatapan itu membuat Raja Hantu Senming sangat tidak nyaman. Siapa kamu? Kata Raja Hantu Senming, matanya mengecil karena dia belum pernah melihat orang di depannya ini. Kapan master seperti itu bisa muncul di tanah telantar? Dirinya berteriak dengan tajam, tetapi indera spiritualnya dengan cepat menyebar ke sekitarnya, ingin melihat apakah ada orang lain di sekitar pemuda ini. Setelah merasakannya sebentar, dirinya merasa sedikit lega karena di kedalaman tanah ini, kecuali pemuda di depannya, tidak ada orang lain ataupun jejak napas lainnya. Setidaknya tidak ada napas dewa kematian di sini. Itu bukan dewa kematian. Napas yang terangkat dari hati Raja Hantu Senming lebih dari setengahnya langsung menghela napas lega. Yang paling dikhawatirkannya adalah dewa kematian yang datang ke sini. Dan yang datang itu bukanlah dewa kematian, jadi dirinya merasa jauh lebih aman. Apakah kamu mencari dewa kematian? Melihat Raja Hantu Senming melihat sekeliling, Qingchen tidak bisa menahan senyum. Bagaimana kamu tahu? Kata Raja Hantu Senming, dia terkejut. Jangan khawatir tentang dewa kematian, dia tidak akan menemukan tempat ini, kata Qingchen. Dia menjawab secara tersenyum, menatap Raja Hantu Senming di bawah, memperlihatkan sedikit kegembiraan. Penguasa area terlarang dengan tingkat kultivasi transenden tingkat 3 meskipun dia terluka parah. Setidaknya itu lebih cocok untuk konfrontasi daripada 1000 tulang yang berada dalam kondisi jiwa sisa sebelumnya. Setelah akhirnya menerobos ranah transenden tingkat 2, Qingchen tidak pernah benar-benar bertarung melawan para ahli top. Bunuh! Dengan sekejap sosok Qingchen. Dirinya hampir tidak ragu-ragu dan Qingchen langsung bergegas ke arah Raja Hantu Senming. Duar! Terjadi ledakan, tetapi menurut penghancur tulang rasa yang mengiringi seperti gelombang obat yang tidak hanya menghancurkan lapisan-lapisan kekosongan di bawah tanah dan langsung muncul di depan Raja Hantu Senming. Kamu! Kata Raja Hantu Senming, dia tidak menyangka Qingchen akan langsung menyerangnya begitu dia mengatakan akan menyerangnya. Dan dengan suara raungan tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat tinggi. Boom! Aura Hantu Senming yang mengerikan melesat dari tubuhnya. Pada saat ini Raja Hantu Senming yang gelap hampir tidak berani menahan apapun.
Dia seperti burung yang ketakutan, dirinya segera melepaskan serangan terkuatnya. Energi hutan atau energi Shenming yang mencengangkan dengan cepat berkumpul bersama dikombinasikan dengan domain hutan di sekitar Raja Hantu Shenming. Itu berubah menjadi bayangan tinju hitam pekat dan bertabrakan dengan serangan Qin Chen secara instan. Boom! Seperti komet yang menabrak bumi, dua kekuatan bertabrakan di kehampaan dan seketika gelombang kejut yang sangat mengerikan berubah menjadi riak melingkar menyapu ke segala arah. Dalam sekejap bebatuan tak berujung dalam radius ribuan mil langsung berubah menjadi bubuk dan hancur, dan retakan seperti mulut muncul di kehampaan. Raja hutan Shenming hanya merasakan kekuatan mengerikan yang datang kepada dirinya yang membuatnya mundur beberapa langkah di tempatnya, dan dengan suara keras bebatuan di bawah tanah di belakangnya pun langsung hancur. Di sisi yang berlawanan, Qin Chen menggoyangkan tubuhnya, dan meskipun dampak mengerikan dari Raja Hantu Shenming menghantam tubuh Qin Chen, dirinya tetap tidak bergerak sama sekali. Ini adalah kekuatan transenden tingkat tidak. Sepertinya normal, kata Qin Chen yang menunjukkan kecurigaan. Kekuatan serangan Raja Hantu Shenming jauh lebih lemah daripada yang dirinya bayangkan. Kamu, Raja Hantu Shenming tampak terkejut dan marah, hatinya sangat marah. Kapan anak kecil begitu membencinya? Jika dia tidak terluka parah dan belum sembuh, bagaimana dia bisa dipukuli dan dipukul mundur oleh pemuda kecil di depannya? Siapa yang mulia, antara Anda dan saya tidak ada kebencian dan tidak ada kebencian. Tapi kenapa? Akan tetapi sebelum Qin Chen bisa menunggu Raja Hantu Shenming menyelesaikan kalimatnya, Qin Chen telah bergegas menyerang lagi. Gemuruh. Qin Chen tidak menggunakan cara khusus apapun, dia hanya menggunakan tubuh fisiknya dan kekuatan maha kuasanya untuk menghadapi musuh dan membuktikan perbedaan antara dirinya dan juga ahli transenden tingkat 3. Kekuatan segalanya. Di sisi yang berlawanan, Raja Hantu Shenming juga merasakan napas Piantin dari tubuh Qin Chen dan tiba-tiba gemetar karena marah. Orang di depannya ini benar-benar menggunakan kekuatan segalanya untuk menghadapinya, yang merupakan penghinaan bagi dirinya. Kamu ingin mati? Dengan raungan, Raja Hantu Shenming berubah menjadi bayangan gelap meledak ke arah kehampaan dan langsung menyambut serangan Qin Chen. Ketika itu, kedua serangan bertabrakan. Raja Hantu Shenming tahu betul bahwa dia tidak bisa mundur dalam situasi saat ini, karena begitu dia mundur dia pasti akan diselimuti oleh lawan dan dia akan jatuh ke dalam krisis. Segera dalam sekejap Raja Hantu Shenming dan Qin Chen berubah menjadi dua bayangan dan saling bertabrakan. Duar, duar, duar. Tabrakan kekuatan terjadi beberapa kali. Laungan yang mencengangkan bergema terus di langit. Qin Chen dan Raja Hantu Shenming bertabrakan secara langsung. Dengan satu pukulan, Raja Hantu Shenming kembali mundur. Dia tidak bisa menahan diri. Dalam sekejap, Qin Chen dan Raja Hantu Shenming telah bertukar ratusan pukulan. Dari langkah pertama mundur, Raja Hantu Shenming berubah menjadi bola meriam dengan pukulan terakhirnya. Baru pada saat itulah Raja Hantu Shenming bisa menstabilkan sosoknya. Raja Hantu Shenming kemudian membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Batu-batu di bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya langsung berubah menjadi bubuk di bawah gelombang kecut sebelumnya, dan wajah Raja Hantu Shenming sangat pucat. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatan yang maha kuasa bisa begitu menakutkan sehingga dapat menahan kekuatan aturan abadi kursi ini? Tidak mungkin, kata Raja Hantu Shenming. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen dengan ngeri, tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Dirinya dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan semua fenomena yang muncul dari tubuh Qin Chen memang merupakan kekuatan fenomena. Akan tetapi aura Shenmingnya tidak dapat merobek kekuatan fenomena pihak lain yang dapat dikatakan sebagai fantasi. Sepertinya kamu memang cukup terluka untuk menjadi sangat lemah, kata Qin Chen yang menggelengkan kepalanya. Aku pikir Raja Hantu Shenming memiliki beberapa kemampuan untuk membuktikan kekuatannya sendiri, tetapi sekarang tampaknya Qin Chen sangat kecewa. Apakah ini kekuatan alam ordo abadi transenden tingkat 3? Qin Chen dapat mengaitkan ini dengan fakta bahwa Raja Hantu Shenming saat ini sedang terluka parah. Dalam hari ini tidak perlu melanjutkan pertarungan, kata Qin Chen yang mencibir, dan Qin Chen berjalan menuju ke arah Raja Hantu Shenming selangkah demi selangkah. Duar.
Gelombang niat membunuh yang mengerikan langsung menyapu ke tubuh Raja Hantu Shenming seperti lautan luas. Bagaimana niat membunuh ini bisa begitu mengerikan? Kata Raja Hantu Shenming, dia menjadi ketakutan. Di bawah aura pembunuh seperti itu, seluruh tubuhnya seperti perahu datar di laut dengan angin kencang yang siap dan dengan mudah bisa dihancurkan kapan saja. Dibandingkan dengan niat membunuh, apakah kamu lebih baik dariku? Kata Raja Hantu Shenming, dia meraung. Sampai sekarang dia masih memiliki kartu hall yang belum dia gunakan, dan boom! Diiringi dengan ledakan teriakannya, garis-garis air laut hitam legam dengan cepat muncul di sampingnya, dan itu adalah air laut mati. Dan air laut mati itu melonjak keluar secara langsung berubah menjadi sungai hitam pekat yang terus-menerus berputar merobek kekosongan. Hancurkan! Niat membunuh yang mengerikan dari laut mati merasuki udara, mencoba merobek aura domain yang mengerikan yang mengelilinginya. Ini adalah kartu tub terbesar milik Raja Hantu Shenming. Dia menggunakan air laut mati ini untuk melarikan diri dari Dewa Kematian sebelumnya. Dan pada saat kritis ini dia juga melakukannya lagi tanpa ragu. Akan tetapi yang mengejutkan Raja Hantu Shenming adalah setelah air laut mati yang dikuasainya tersapu, dirinya tidak dapat dengan mudah merobek aura domain lawan, dan itu hanya membentuk lingkaran pertahanan unik di sekitar tubuhnya dan dia tidak dapat menembus kekuatan itu sama sekali. Bagaimana mungkin? Raja Hantu Shenming terkejut. Teror niat membunuh yang terkandung dalam air laut mati bahkan dapat merobek domain kematian milik Dewa Kematian. Akan tetapi bagaimana domain dari orang yang dibentuk hanya oleh seorang anak kecil di depannya bisa begitu menakutkan? Dirinya bahkan tidak menderita sedikit pun dari pengaruh niat membunuh dari laut matinya. Hahaha, apakah ini kartu holmu? Kata Qingchen, dia terkekeh. Kamu, air laut mati. Wajah Raja Hantu Shenming memerah dan dia langsung menarik air laut matinya dengan ekspresi ganas. Dalam sekejap air laut mati meledak dan menyerbu ke arah Qingchen dengan cara yang dahsyat. Sungguh tidak dapat dipercaya bagi Raja Hantu Shenming menghadapi dampak serangan air laut matinya. Akan tetapi pemuda di depannya ini tidak menghindar ataupun melarikan diri sedikit pun. Tetapi pemuda ini membiarkan air laut mati yang luas menelannya dalam sekejap. Boom! Seketika air laut mati yang tak berujung membungkus Qingchen dalam sekejap dan langsung menyelimutinya. Di kedalaman ribuan mil di bawah tanah, Raja Hantu Shenming menggunakan air laut mati, dan air laut mati yang mengerikan itu tiba-tiba menjadi seperti lautan luas menelan Qingchen sepenuhnya. Boom! Air laut mati yang hitam pekat pada saat ini seperti naga raksasa hitam berkelok-kelok dan mengalir di bawah tanah yang tak berujung. Itu dengan mudah mencekik dan menghancurkan bebatuan padat di sekitarnya. Tepi sungai yang panjang dan kehampaan bergetar samar seolah-olah akan lepas kapan saja. Si idiot ini benar-benar menggunakan tubuhnya untuk menahan air laut mati. Kata Raja Hantu Shenming, nampak dia mencibir tetapi dia juga bingung. Ketika dia mendesak air laut mati sebelumnya, dirinya sudah memikirkan berbagai kemungkinan. Namun bagaimana mungkin Qingchen ini, pemuda ini di depannya akan melawan dan tidak menghindar, tetapi dia, anak ini di depannya, benar-benar membiarkan air laut mati itu malah membasuh tubuhnya. Anak kecil yang tidak tahu bagaimana harus hidup atau mati, kata Raja Hantu Shenming. Setelah keterkejutannya, ekstasi tak berujung melonjak di hati Raja Hantu Shenming. Apakah ini serangan dari air laut mati? Salah satu kekuatan teratas di tanah telantar ini. Bahkan Dewa Kematian tidak akan berani membiarkan air laut mati membasuh tubuhnya seperti itu. Hahaha, apakah ini serangan kartu holmu? Kata Qingchen. Namun sebelum ekstasi di Raja Hantu Shenming mereda, suara nyaring dan mencibir tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Apa? Raja Hantu Shenming pun sepenuhnya terkejut. Siapa itu yang berbicara? Salah, itu adalah pemuda anak laki-laki yang ditelan oleh air laut mati. Raja Hantu Shenming menatap ke lokasi air laut mati dengan ngeri, dan saat berikutnya dirinya melihat pemandangan yang tidak dapat pernah dia lupakan seumur hidupnya. Boom! Setelah air laut mati yang tak berujung membasahi tubuh Qingchen, itu tidak membawa sedikit pun bahaya bagi Qingchen. Semua tubuh dan rongga di sekitarnya telah musnah, akan tetapi Qingchen masih berdiri tegak di depannya. Dia berdiri dengan sangat tenang, rasanya seperti mandi air panas. Belum lagi jatuh, bahkan tidak ada satupun luka di tubuhnya. Bagaimana ini mungkin?
Kata Raja Hantu Seming dia menjadi saat ketakutan hingga kulitnya merinding. Selama ratusan juta tahun di tanah telantar, ini adalah pertama kalinya dirinya merasakan pemandangan yang sangat menyeramkan seperti itu.